Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradanan dalam program Upi Show. Upi Show tayang di kanal YouTube Upi Show, Kabar Video, dan Jaringan Kabar Grup Indonesia Network. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi, dan berbagi kebaikan. Upi Show Go Nasional tayang di 12 kota di Indonesia. Di antaranya dari Jakarta, ada Kabar Jakarta, Kabar Indonesia. Dari Sulawesi Utara ada Zona Utara. Dari Kalimantan ada infobanua.co.id. Dari Sulawesi Tenggara ada sultrakini.com. Dan dari Info Sulawesi. Siaran ini disiarkan langsung dari Makassar. Pada edisi kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang jurnalis senior sebenarnya, yang kebetulan berada di Singapura. Kita akan membahas soal seputar isu Giselle yang lagi menjadi perdebatan dan menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan, khususnya di media massa nasional Indonesia. Sudah ada Uda Arti Bambani di Singapura. Selamat siang, Uda. Selamat siang, Kak Upi. Salam sehat-sehat ya, pemirsa ya. Kabar Makassar, Upi Show khususnya. Ya. Makasih Uda Arti sudah meluangkan waktu. Kita culik waktunya di sela-sela kesibukannya sebagai seorang pelajar di Singapura. Uda Arfi, ada fenomena yang menarik akhir-akhir ini soal Giselle. Selaku mantan Sekjen AJI, selaku jurnalis senior, dan sekarang meneliti soal fenomena media di kalangan khususnya membahas isu-isu gender. Bagaimana Anda melihat Giselle itu sendiri di media massa Indonesia? Karena kita tahu persis Arfi sempat menulis panjang seputar isu ini di salah satu media top di Jakarta. Ya, terima kasih Kak Upi. Jadi begini, saya rasa ini menunjukkan ada gejala yang tidak sehat di sebagian media kita, di mana mereka masih melakukan istilahnya mungkin blaming victim, ya. Jadi menyalahkan korban, lalu mengeksploitasi perempuan, dan juga tidak bekerja berdasarkan panduan etik jurnalistik. Ini masalah yang ketika berita-berita seperti ini muncul, problem itu nampak sekali di mata kita secara terang-terangan. Nah, belakangan ini kan kita melihat ada berita tentang seorang selebriti yang video shoot-nya beredar di masyarakat, dan sebagian media, saya tidak menyebut nama ya, karena sebagian media menyebut secara terang nama orang dan bahkan nada-nada insinuasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh si perempuan atau selebriti ini. Dan saya rasa ini satu masalah yang sangat besar ya di media kita, ketika seorang yang berada di dalam ranah pribadinya yang melakukan sesuatu yang private, yang pribadi bagi dia, lalu dikulik oleh media massa dengan nama terangnya, dan bahkan sebagian besar juga tidak melakukan namanya checks and balance, tidak memverifikasi juga fakta atau cerita tersebut kepada yang bersangkutan, sehingga dia berdasarkan buah bibir masyarakat, ya berdasarkan postingan di sosial media, ini mirip dengan si selebriti ini tanpa pernah melakukan verifikasi terhadap selebriti tersebut. Dan ketika kemudian polisi memverifikasi ya dalam tanda petik bahwa benar adalah si selebriti itu yang ada di dalam video tersebut, beberapa media ini merasa ya apa yang mereka lakukan sebelumnya terafirmasi dengan menyebut namanya segala macam ya. Dan ini menjadi problem yang sudah berlapis-lapis. Ini model kekerasan menurut saya terhadap korban ini, terhadap perempuan ini. Saya tidak menyebut kasusnya apakah dia sebagai pelaku, tersangka segala macam, tapi saya melihat dia sebagai korban, di mana ada ranah pribadinya terbuka ke publik, dan media massa kemudian dengan sebagian ya,
dengan gegabah membuka identitasnya kepada publik. Dan ini menunjukkan masalah yang tidak sehat di dalam media kita. Itu sih saya melihat yang kakak. Ya. Jadi menurut Arfi, apa yang dilaporkan oleh media arus utama itu bermasalah secara etik ya? Iya, tentu bermasalah. Selain saya dalam tulisan saya di sebuah media lagi yang mengkritisi soal ini. Pertama soal keberimbangan, cek dan recheck ya terhadap fakta tersebut. Dan kemudian soal ini itikat baik terhadap orang tersebut. Jadi malah saya dengan rilis dari Aliansi Jurnalis Independen Jakarta yang menyebut ada itikat buruk dari sebagai media yang menyebarluaskan informasi tentang video ini, dan itu kalau dia menyebut itikat buruk ya berarti sudah melanggar kode etik yang pertama, kode etik jurnalistik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini ada hak asasi manusia yang dilanggar ke KUP. Jadi selama ini media atau jurnalis bersuara keras soal harus ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, ya kita juga melanggar wilayah hak asasi seseorang, media dalam hal ini. Walaupun secara definisi di dalam pelanggaran hak asasi kan nggak bisa, karena kita media bukan pemerintah, bukan aparatus negara. Tapi ada wilayah hak asasi manusia seseorang yang kita terobos, yaitu wilayah privacy, yang itu merupakan hak dia. Karena si selebriti yang bersangkutan jelas-jelas bukanlah seorang public figure, bukanlah seorang pejabat negara yang privasinya bisa dilanggar begitu saja. Seorang pejabat negara pun privasinya baru bisa dilanggar dalam situasi tertentu. Jadi misalnya dia tersangkut kasus korupsi, kita bisa melanggar privasinya dengan menyebut bahwa dia sebelum menjadi tersangka dia pernah belanja di Amerika misalnya, menghabiskan duit belanja ini itu sampai misalnya jutaan dolar gitu. Nah, ini privasi sebenarnya, tapi karena dia pejabat negara itu bisa dibuka kepada publik karena ada hak publik terhadap informasi yang kita miliki tentang si pejabat tersebut. Sementara pada kasus ini, selebriti ini, dia bukan pejabat negara. Dia tidak memakan duit publik, dia tidak makan duit rakyat, dan kita tidak ada urusan dengan pribadi dia sebenarnya. Dan kita membuka identitasnya secara terang di media. Ada media yang lucu, dia menyebut inisial di dalam beritanya, tapi ada foto artis di dalam beritanya. Jadi ini kan, lucu sekali. Nah, hal seperti ini yang menjadi problem ya di kita. Secara jangka panjang membahayakan media itu sendiri. Ya misalnya mungkin tidak terlalu berhubungan ya. Misalnya ada informasi pengadilan misalnya mulai membatasi jurnalis beraktivitas di dalam ruang pengadilan. Mungkin tidak terlalu berhubungan, tapi orang-orang akhirnya mengafirmasi bahwa jurnalisme ini harus dibatasi karena dia sudah keterlaluan gitu. Seolah-olah seperti itu, padahal memang dari dulu ada batasnya dan kita sendiri yang melanggar batas itu gitu. Dan ketika ada orang berusaha membatasi, misalnya kita batasi segini nih, lalu jurnalisme menembus sampai sini, lalu si pihak yang bersangkutan kemudian mencoba membatasi sampai segini, kita kemudian marah-marah sebagai jurnalis, itu kan tidak fair, ya, dan itu juga bukan pembelajaran yang baik bagi publik. Jadi menurut Arfi, apa yang terjadi atas kasus artis yang telah kita bahas sebelumnya ini itu merupakan suatu hal yang perlu diperbaiki tentunya, karena ini kan bukan hanya ini kan kejadian yang berulang sebenarnya dari ada juga dulu artis yang kemudian mengalami hal yang serupa dan ini kemudian berulang dan terjadi lagi berulang. Nah, menurut Arfi, apa yang sebaiknya dilakukan oleh media massa Indonesia? Ya, memang ini mendulang traffic, KP. Jadi ya, benar. Itu juga itu persoalan itu. Ada psikologi massa nih, psikologi audiens, dan sebuah sosial media besar memiliki data yang bagus soal itu, saya pernah dipresentasikan. Jadi ketika mencapai sebuah
titik perbatasan sensitivitas ini, itu trafiknya bakal naik segini. Ya. Nah, sampai di titik ini, ketika dia mulai melanggar batas, semakin tinggi lagi. Nah, itu adalah pattern atau pola di sosial media. Dan sosial media pun akhirnya menyadari bahwa ini tidak baik. Akhirnya mereka memiliki algoritma ketika sebuah konten yang melanggar batas itu mencapai titik yang tinggi, mereka memiliki yang kemudian membuat konten ini drop, tidak bisa diakses lagi misalnya. Jadi misalnya konten-konten hoax atau konten yang menghina orang, dan mereka punya algoritma untuk melacak itu. Ini masalah. Jadi diturunkan dari layar, tidak kelihatan di layar kita, sehingga kita tidak bisa mengakses atau kesulitan untuk mengaksesnya di sosial media. Nah, di media massa, media pers ini ya terjebak dalam pola permainan ini, mencari traffic ini. Ya, pertanyaannya apakah memang benar kita harus mencari traffic terus-terusan gitu ya? Ketika kita mengorbankan apa yang kita menjadi value kita, menjadi core bisnis kita gitu. Core bisnis dari media massa ini kan kepercayaan sebenarnya. Trust. Ya, bagaimana orang percaya sama kita ketika kita mengorbankan itu dengan mencari traffic berita yang yang bukan traffic berita ya, traffic informasi yang sebenarnya tidak layak, tapi mengundang minat masyarakat ini tadi dengan model tadi. Ya. Jadi sebenarnya mengorbankan bisnis kita. Jadi motif dasarnya itu hanya traffic ya jadinya. Jadi kesannya malah tidak mendidik. Dan ini memang sebuah perdebatan apakah berita-berita yang mengutamakan selera publik dengan kepentingan publik. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Ini yang kemudian terjebak. Artinya media yang sayangnya kan media massa, media arus utama yang ikut-ikutan di hal itu yang semestinya tidak boleh terjadi. Nah, menurut Arfi, kondisi ini kan akan membawa dampak yang lebih serius nantinya. Jadi bukan hanya untuk melanggar personal dari artis itu sendiri, HAM-nya sendiri dan privasinya. Nah, menurut Arfi, apa yang harus dilakukan oleh media massa Indonesia di dalam menghadapi kasus-kasus serupa? Karena ini kan akan menimbulkan presiden buruk juga. Minimal media massa menyembunyikan identitasnya, karena itu ada panduannya, ada etik jurnalistik, kalau di media cyber ada pedoman pemberitaan media cyber, itu ada panduannya untuk menulis berita seperti ini. Jadi jika itu menyangkut kekerasan seksual, pencabulan, itu korban harus dikaburkan identitasnya. Itu langkah yang paling minimal. Tapi kalau kita sampai membuka namanya secara terang-terangan, ada yang salah gitu. Dan ya kita melanggengkan kekerasan, stereotip terhadap perempuan sebagai yang genit, perempuan yang sebagai yang memancing laki-laki untuk melakukan tindakan seksual. Kita melanggengkan stereotip seperti itu. Padahal ya kita tahu banyak riset membuktikan tidak, sebaliknya gitu yang terjadi kan. Nah, itu yang media terjebak dalam arus seperti itu yang menurut saya secara jangka panjang akan mengorbankan value dari media atau value dari jurnalisme sebagai kepercayaan, trust dari publik. Ya kita tahu lah, ini kan kalau kita tanya pada masyarakat, media-media yang menulis secara serampangan terhadap berita informasi soal selebriti ini, ya orang akan menilai value medianya rendah. Saya nggak perlu sebut nama ya. Ya pasti, ya itu faktanya. Jadi dia mengorbankan value-nya itu sendiri demi traffic yang mungkin ya demi iklan segala macam. Ya itu pilihan ya jadinya. Ya pilihan, kita harus memilih memang antara traffic dengan kepentingan publik. Ya. Kita Arfi, kita berhenti dulu ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ini break.
yang satu ini berbeda. Kembali lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upi Show. Cuma di sini orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Upi pemirsa Upi Show ingin tahu bagaimana sih perjalanan hidup seorang pasap? Ya sebagai orang. Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. Upi Show setiap hari Rabu jam 4 sore. Hanya di channel YouTube Upi Show. Jangan lupa subscribe ya. Kembali lagi bersama saya Upi Asmaradana, masih dengan Arpi Bambani. Jadi pemirsa Upi Show dari 12 kota di Indonesia, kita masih dengan Arpi Bambani, salah seorang jurnalis senior di Indonesia yang saat ini menempuh pendidikan di Singapura. Kita masih berbincang seputar fenomena Gisel dan media massa nasional di Indonesia yang lagi menjadi sorotan. Arpi, tadi kita sudah berbincang soal pertarungan antara kepentingan publik dan selera publik. Dan ini kita menurut Arfi diprediksi akan menurunkan value dari media massa itu sendiri. Menurut Arfi, jika ada kasus-kasus seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh newsroom dengan tidak melakukan misalnya tadi pelanggaran-pelanggaran kode etik? Karena ini dalam satu sisi biasanya newsroom sangat tergoda dengan traffic itu karena pembaca dan penontonnya itu akan lebih tinggi biasanya dari berita-berita yang seperti biasanya. Apa yang harus dilakukan newsroom kalau misalnya ada hal-hal seperti ini lagi? Gitu. Kita belajar dari pengalaman dan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Gitu. Ya, kedengaran ya? Yap. Saya rasa ya tadi itu yang pertama adalah kita harus menjaga identitas korban atau dalam hal ini yang tersangkut hal privasi tadi. Yang menyangkut privasi ini kan bukan hanya rekaman video ya, tapi bisa saja kemudian keributan suami istri terekam ke publik, terumbar ke publik. Bisa juga soal kalau ada orang yang suka merahasiakan identitas anaknya, lalu kita buka ke publik, oh ini anaknya si ini ternyata begini tampangnya gitu. Atau anaknya ada kelainan fisikal misalnya atau cacat gitu. Dan kita buka ke publik, itu kan itu privacy. Dan yang paling minimal harus kita lakukan, kita harus merahasiakan identitasnya. Dan kemudian yang kedua ya melakukan ketika itu menjadi concern publik, menyangkut publik. Misal gini, ada selebriti yang kena COVID, lalu dia merahasiakan. Tapi kita tahu dia tetap bepergian ke tempat umum misalnya. Dan itu adalah hak publik untuk mengetahui kenapa dia melakukan itu, karena itu tindakan yang ceroboh kan? Dari seorang yang mengidap COVID. Walaupun dia bukan pejabat negara, dia pergi ke tempat publik, ngopi-ngopi, kita tahu dia diagnosis COVID.
dalam hal ini itu ada wilayah pribadi dia yang boleh kita buka. Dia mengidap COVID tapi dia ceroboh dengan bepergian keluar. Tapi harus yang kita lakukan adalah kita harus benar gak itu dia. Misalnya ada video, ada fotonya beredar nih. Artis ini kan sebelumnya dia melaporkan diri karena COVID. Tiba-tiba 3 hari kemudian dia muncul di sebuah kafe nongkrong di mall ini, lalu ada fotonya. Ketika kita cuma menyebut itu adalah foto si Anu, ya kita minimal harus melakukan konfirmasi ke dia, benar nggak dia, jangan ada orang lain yang mirip. Itu hal kedua yang harus kita lakukan, mengkonfirmasi faktanya ke dia, karena dalam hal situasi seperti yang saya contohkan tadi itu ada hak publik di situ, karena dia kena COVID, dia beredar di tempat umum. Kemudian langkah paling bagus ya ada hal-hal yang sangat pribadi ya nggak usah dibuka, itu biarkan menjadi konsumsi pribadi orang. Iya. Iya. Tapi kan pada kenyataannya itu newsroom yang sayangnya ya itu ikut tergoda untuk mengejar itu. Dan itu yang kemudian yang kemudian menimbulkan persoalan bagi media arus utama. Nah, ini kan sudah terjadi. Lembaga-lembaga yang mengawasi pers itu sendiri sepertinya harus lebih punya power untuk menekan newsroom sepertinya, karena ini kan peristiwa yang berulang dan pasti alasannya ya ini kan sudah ini terjadi menarik dan akhirnya kemudian diekspos sedemikian besar. Gimana Anda melihat lembaga-lembaga di luar newsroom itu di dalam memberikan kontribusi buat liputan-liputan seperti ini misalnya? Ya, kalau seperti asosiasi AJI ya, itu kan sudah melakukan tugasnya ya, dia menyikapi, ada rilis dia soal ini. Tapi mungkin untuk media watchdog, bukan media watchdog, seperti Dewan Pers gitu ya. Sebenarnya saya ada ya, kalau nggak salah saya pernah baca, ada rilis dia soal peliputan yang mengumbar hal pribadi orang ini. Tapi lebih jauh memang masih ada perdebatan soal apakah infotainment itu masih termasuk ke dalam jurnalisme. Itu kan ya di Dewan Pers juga masih ada perdebatan seperti itu karena ada satu kelompok jurnalis yang masih beranggapan itu masuk jurnalisme. Tapi kalau posisi AJI misalnya asosiasi yang saya ikuti, ya kita tidak menganggap jurnalisme infotainment sebagai bagian dari jurnalisme karena itu tadi dia membuka ranah pribadi orang. Gitu. Dan posisi Dewan Pers saat ini selama ini saya lihat sih pasif karena memang mereka belum menyelesaikan perdebatan ini di dalam ya. Mungkin juga perlu didorong ini lembaga-lembaga media watch ya. Di tahun-tahun sebelum reformasi saya pikir media watch itu cukup kuat di Indonesia. Akhirnya media massa itu menjadi sangat powerful di dalam melakukan segala aktivitasnya. Gimana menurut Arfi? Ya sih, pasca saya kan melakukan jurnalisme pasca reformasi ya. Tapi saya dapat buku bahwa sebelumnya di masa Orde Baru pembatasan antara wilayah privat dan wilayah publik ini sangat ketat dilakukan. Karena memang jurnalisme sendiri atau pers berada di wilayah represi ya, represi Orde Baru. Ketika mereka salah sedikit, mereka bisa dibredel dan itu kan kejadian dengan satu majalah tabloid Monitor yang mengadakan survei tentang ya termasuk Nabi Muhammad ya di dalam surveinya siapakah tokoh abad ini, lalu Nabi Muhammad tidak muncul di nomor 1. Itu menjadikan publik dan akhirnya si Monitor ini kan dibredel oleh pemerintah. Jadi ada kehati-hatian seperti itu yang terjadi di zaman Orde Baru. Tapi faktor yang membuat hati-hati adalah rezim Orde Baru yang memang sangat mengamati media. Karena memang saat itu juga ekosistem media kan terbatas. Cuma ada TV yang beberapa biji, swasta 1 atau 2 saat itu sebelum 98. Kemudian ada TV TVRI, kemudian ada radio yang banyak dan media-media cetak. Dan media online saat itu kan relatif nggak ada. Dan jadi petanya itu sangat sedikit dan pemerintah memang lagi mengawasi betul.
Dan pasca 98 reformasi, media kan munculan. Saat ini misalnya Dewan Pers memperkirakan ada 40.000 lebih media online. Ya, mereka bisa menulis sebebas-bebasnya, sebagian besar ya tidak berdasarkan panduan kode etik jurnalistik itu tadi. Itu yang jadi masalah sih seperti saat itu. Dan Ya, itu juga tidak ada rezim otoriter yang mengawasi gitu. terlalu karena kondisinya bebas ya, akhirnya ya buah dari kebebasan itu sendiri jadinya ya. Ya. Dan ini kemudian akhirnya media massa itu sendiri menjadi tidak punya alat untuk mengontrol dirinya sendiri. Newsroomnya sendiri itu seperti apa? Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti misalnya di Inggris atau misalnya di Singapura, bagaimana newsroom media-media di sana melakukan self-censorship misalnya, menyensor diri, self-censorshipnya di masyarakat itu seperti apa di newsroom itu? Kalau di sini kan di Indonesia itu nyaris bebas aja ya, nggak seperti yang kita harapkan. Ya, saya sih tidak bisa mengatakan ya Singapura bebas juga ya. Ya, tapi kita nggak usah bicara Singapura. Ya. Tapi begini, seharusnya rezim untuk menegakkan kode etik itu ada di dalam newsroomnya sendiri. Iya. Kemudian ada juga yang membuat namanya semacam lembaga yang berada sedikit di luar newsroom, namanya ombudsman ya. Media besar seperti Kompas kan punya ombudsman sendiri. Ya, itu kerjanya mengawasi Kompas, kualitasnya Kompas. Kemudian ya yang di luar itu lagi namanya Dewan Pers, atau yang lebih bebas watchdog ini tadi. Ada sebenarnya watchdog yang memperhatikan soal ini, misalnya Remote TV, dia memperhatikan soal isu framing terhadap perempuan di dalam pemberitaan atau stereotype, atau kemudian terkait isu-isu diversity, keberagaman, bagaimana diberitakan oleh media. Mereka melakukan watchdog seperti itu. Ini ada Darvi, ada pertanyaan nih dari penonton Upi Show. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab. Apa yang harus dilakukan oleh GA terhadap media massa Indonesia yang sudah luar biasa melakukan penghakiman yang berlebihan menurut itu? Apa yang mesti harus dilakukan oleh misalnya seperti artis Gisel itu misalnya, atau artis-artis yang lain yang Ya, menarik ini pertanyaan. Cara yang paling awal adalah menyurati media tersebut. Jadi mungkin Gisel perlu pengacara ya, cari pengacara yang bisa menyurati media-media yang menulis dengan serampangan itu, menyebut nama secara terbuka, ya kasih dalil-dalil hukum yang kuat gitu ya. Ya misalnya pakai undang-undang perlindungan anak juga sangat kuat. Saya baru baca tadi undang-undang perlindungan anak, bagaimana dilindungi ya. Dalam hal ini anaknya Gisel tuh berhak loh untuk mendapatkan perlindungan dari reputasi ibunya yang dihakimi oleh media. Itu cara yang paling mudah, yang awal yang saya lakukan. Yang kedua ya maju ke Dewan Pers, laporkan ke Dewan Pers bahwa ini sudah berlebihan membuka data pribadinya dan ada insinuasi juga. Tapi saya rasa ini bukan soal yang mudah ya bagi Gisel yang saat ini masih tersangkut kasus kan di kepolisian ya sebagai berdasarkan undang pornografi, yang ini menjadi isu tersendiri ya, apakah perlu didukung. Tapi begini, ini mungkin agak masuk ke hukum ya wilayahnya. Saya backgroundnya sarjana hukum. Apa yang dilakukan oleh Gisel ini, kalaupun itu adalah kejahatan tanpa korban. Nggak ada korbannya. Apakah saya jadi korban? Enggak. Malah orang nikmatin itu, ada yang banyak nonton. Iya. Ya, justru dia bagi sebagian orang hero kan, mungkin ya, bukan korban. Jadi nggak ada korbannya dari kejahatan yang dilakukan jika itu dianggap sebagai kejahatan. Saya tidak menganggapnya sebagai kejahatan. Dan
itu yang kita berlebihan. Jadi masih banyak pasal-pasal hukum pidana ya yang mengkriminalisasi berlebihan terhadap kejahatan-kejahatan tanpa korban ini. Ya termasuk juga misalnya penggunaan narkoba, itu kan juga korbannya dirinya sendiri, dia merusak diri sendiri. Kemudian apalagi misalnya LGBT misalnya, jika itu ada dianggap kejahatan, ya dia kalaupun yang kejahatan ya dia merugikan dirinya sendiri, bukan merugikan orang lain. Nah, hal seperti ini yang kita sebagai sebuah negara demokratis yang perlu belajar bahwa ya jangan berlebihan, kalaupun itu dianggap kejahatan ya udah pidananya denda aja gitu ya. Jadi duit negara juga nggak hilang. Ini kan polisi perlu bergerak, berapa dana publik yang habis untuk bergerak polisi menggaji dia untuk mengurus kasus-kasus seperti ini. Kemudian penjara kita penuh dengan orang-orang yang kasusnya tidak mengorbankan orang lain ini. Ya, di penjara kita kasih makan, kita kasih fasilitas, itu berapa anggaran publik yang habis? Saya juga bingung sampai saat ini, belum banyak tuh orang-orang pengamat kebijakan publik yang ngomong soal ini. Berapa anggaran publik habis untuk mengurus korban-korban atau pelaku-pelaku kejahatan tanpa korban? Dari mulai kasus seperti Gisel ini, seperti kasus asusila, narkoba. Saya bahkan dengar banyak penjara di Sumatera ya, tapi Sumatera sepertiga isinya itulah pengguna narkoba. Jadi di dalam itu ya kita ngasih makan mereka, kasih fasilitas penjara buat mereka. Kita nggak gaji orang untuk ngawasin mereka, ngabisin anggaran negara untuk mereka. Nah, kalau mereka di luar, ya suruh rehabilitasi, suruh bayar rehabilitasi kamu di sini. Kalau ini, gitu. Ya cara pikir seperti itu ya mungkin ya negara kita harus belajar lagi. Para betul. kebijakan membuat undang-undang juga harus berpikir lebih baik jadi ada kasus-kasus seperti ini. Lebih ini kan lebih ngurusi hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Kita negara ini kita lebih banyak ngurusin hal-hal yang tidak penting, akhirnya ya kondisinya begini-begini saja. Wakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.